Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan dari kitab Fathul Majid ya. Masih berbicara tentang bab kelima, tafsir tauhid ya. Tafsir at-tauhid wa syahadat an la ilaha illallah. Tafsiran makna tauhid dan syahadah bahwa la ilaha illallah. Kita telah jelaskan di bab ini yang bedakan dengan bab-bab sebelumnya yang seolah-olah menjelaskan nilai yang sama kan, menjelaskan makna tauhid. Di bab ini lebih menjelaskan contoh-contoh kasus. Contoh-contoh kasus yang terjadi di antara para manusia yang akhirnya harusnya kalau mereka bilang la ilaha illallah, mereka nggak bilang itu gitu, nggak melakukan itu. Itu lebih kepada contoh-contoh kasus yang merupakan bentuk pelanggaran dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah gitu. Bab ini tuh lebih berbicara tentang itu ya. Kemarin kita ceritakan tentang ulaikal ladzina, firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yabtaghun ila rabbihimul wasilah. Hal-hal yang yakni tokoh-tokoh yang mereka berdoa kepadanya itu, yakni kaum musyrikin berdoa kepada para orang-orang saleh yang mereka kenal, yang mereka kenang, dan kemudian mereka jadikan idol yang mereka akhirnya sembah hal tersebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kaum musyrikin ini berdoa kepada orang-orang tersebut yang mereka kenang dalam bentuk monumen-monumen tersebut ya, berhala itu. Nah, Allah mengatakan bahwa hakikatnya orang-orang soleh tersebut aja, mereka sendiri mencari jalan mendekatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kok bisa kalian meminta dan memohon kepada orang yang masih juga mencari dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa nggak mohon kepada Allahnya aja langsung? Maksudnya gitu ya. Nah, dari situ dapat kita tangkap bahwa praktik beberapa orang, praktik kaum musyrikin, di mana mereka menjadikan wasilah-wasilah, perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya bertentangan dengan konsekuensi kalimat dia bahwa la ilaha illallah. Hakikatnya bertentangan dengan keyakinan dia bahwa hanya Allah lah zat yang hak untuk diibadahi. Kalau memang begitu, harusnya kalian tidak meminta kepada hal lain, tidak berdoa kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari bab tersebut ya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Faqih, anna jami' as-salihin alladhin yad'uuhum al-musyrikun wa yastaghithun bihim imma tawassulan ila Allah liyaqdiya hawaijahum wa imma istiqlalan bi ayyatlubu minhum qada al-hajah. Sesungguhnya seluruh orang-orang saleh tersebut yang dimana para kaum musyrikin berdoa kepada mereka, meminta tolong kepada mereka ya, entah dengan cara tawassul, yakni menjadikan orang-orang soleh tersebut perantara antara mereka dengan Allah. Tujuannya agar mereka menyampaikan hajat dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar orang-orang soleh tersebut menyampaikan hajat dan kebutuhan mereka kepada Allah gitu ya. Tujuannya entah begitu, entah mindsetnya berangkat dari istiqlalan, yakni emang terlepas dari itu mereka memiliki keyakinan bahwa orang-orang soleh tersebut memiliki sebagian kuasa rububiyah yang Allah berikan kepada mereka gitu. Oke, dari mendatangkan manfaat atau menjauhkan dari madarat. Istiqlalan, atau mungkin berangkat dari emang di ayat lubu minhum qada al-hajah, mereka emang meminta kepada orang-orang soleh tersebut untuk memenuhi hajat mereka, mu'taqidin bi anna Allah wahabahum at-takwin wa tasarruf. Berangkat dari keyakinannya Allah memang memberikan kepada orang-orang soleh tersebut kuasa di alam semesta dan peranan di alam untuk berjalannya alam semesta. Ulaika mustaghilun bi anfusihim yad'una Allah laha. Hakikatnya orang-orang soleh tersebut sendiri, mereka tersibukkan dengan doa dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatawassaluna ilaihi bi'ibadatih. Mereka mencari cara mendekatkan diri
mencari wasilah, mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah mereka nih dengan cara beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, menyerahkan seluruh bentuk beragama, bentuk beribadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, khaifina adzabah. Mereka senantiasa takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala, rajina rahmatah, senantiasa berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yamliku li anfusihim naf'an wala daf'i dhurrin, maka apabila kita fahami bahwa hakikatnya orang-orang soleh tersebut sendiri nggak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat bagi diri mereka, nggak memiliki kuasa untuk menolak bala dari diri mereka, fa kaifa yamlikun li ghairihim darran wa naf'an, maka bagaimana mungkin mereka bisa berkuasa ke atas yang lain, mendatangkan manfaat atau menepis madarat dari mereka. Ya, praktek tersebut bertentangan dengan la ilaha illallah, bertentangan dengan konsep tauhid, bertentangan dengan syahadat la ilaha illallah. Nah, bab ini tuh mau itu yang coba dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, menjelaskan kasus-kasus yang terjadi yang hakikatnya bertentangan dong dengan konsep la ilaha illallah, yang seharusnya bertentangan, kontradiksi dengan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Ya, kontradiktif. Kemudian juga kemarin kita katakan penegasan yang disampaikan Ibrahim alaihissalam ya kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Ibrahim berkata kepada mereka, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi tersebut. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali hanya kepada Zat yang menciptakanku, sesungguhnya ia akan memberikan bimbingan padaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi 'aqibih, kemudian dijadikanlah oleh Ibrahim ungkapan tersebut ungkapan yang abadi pada keturunannya. Ungkapan tersebut yakni la ilaha illallah. Ya, kalimat baqiyah. Oke, kalimat yang abadi itu maksudnya adalah la ilaha illallah. La'allahum yarji'un, ya. Semoga mereka yakni keturunan-keturunan Ibrahim alaihissalam kembali semua kepada konsep tauhid. Ya. Nah, kemudian juga di ayat itu terdapat penegasan dari Ibrahim alaihissalam bahwasanya dia kafir dari segala hal yang diibadahi oleh para manusia, oleh ayahnya dan oleh kaumnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah konsep, maksudnya konsekuensi dari la ilaha illallah, bukan hanya meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, tapi di waktu yang sama dia harus memberikan penegasan bahwa dia berlepas diri dari segala hal yang diibadahi oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala di dalam prakteknya. Demikian yang dicontohkan Ibrahim alaihissalam. Hadza huwa alladzi dallat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqah. Demikianlah secara dilalah mutabaqah, okay, yang diindikasikan oleh kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas ini kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya, Allah berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itu dikarenakan hanya Allah lah yang hak, dan bahwasanya hal-hal lain yang para manusia berdoa kepadanya selain Allah itu, memohon kepadanya selain Allah itu adalah batil, hanya Allah yang hak. Dan itulah makna kalimat ikhlas, la ilaha illallah, makna kalimat tauhid, la ma'budu bihaq illallah, tidak ada zat yang hak diibadahi melainkan hanya Allah. Maknanya seluruh hal yang diibadahi manusia selain Allah maka ia batil, hanya Allah yang hak. Ya, fakullu ibadah yuqsad biha ghairullah, maka semua bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah, baik tujuannya emang minta atau beribadah kepada hal tersebut, atau emang menjadikan hal tersebut perantara antara dia kepada Allah, itu terhitung ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, min doa wa ghairi, baik sifatnya doa atau yang lain, fahiya batilah, maka itu semua batil, wa huwa syirk, dan itulah hakikatnya ya inti kesyirikan, alladzi la yaghfiruhullah,
yang Allah tak mau mengampuninya. Allah berfirman, "Tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillahi qalu dhallu 'anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'an kadzalika yudhillullahu al-kafirin." Allah menantang para kaum musyrikin tersebut. Nantinya dikatakan kepada mereka, mana hal-hal lain yang kalian berdoa kepada mereka itu? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hal-hal lain yang kalian persekutukan aku dengan mereka itu? Qalu, mereka berkata, dhallu anna, mereka telah hilang dari kami ya Allah. Bal lam nakun nad'u min qablu syai'an, bahkan hakikatnya kita dulu tidak berdoa kepada apapun. Kita berdoa kepada sesuatu yang kosong hakikatnya. Ya? Kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Demikianlah Allah simpangkan orang-orang yang kafir, yakni Allah simpangkan mindset mereka. Allah simpangkan pemikiran mereka. Mereka dibuat meyakini sesuatu yang hakikatnya lam nakun nad'u syai'an, enggak ada sama sekali hakikatnya. Ya. Masuk bab selanjutnya. Masih berbicara tentang itu tadi, ya, nilai-nilai yang bertentangan dengan la ilaha illallah, ya kan, dan konsep tauhid. Kenapa perlu demikian? Karena untuk semakin memahami dan meyakini sesuatu, sometimes kita mesti mempelajari hal yang bertentangan dengannya, gitu. Untuk memahami nilai yang sedang kita bahas, okay, kita mesti memahami nilai yang bertentangan dengannya, yang merupakan kebalikannya, tuh, lawannya. Dengan ini wajah nilai yang sedang kita bahas nambah kita faham. Berbeda dengan orang yang hanya mencoba memahami apa yang sedang dia pelajari saja, okay, tanpa mau melihat yang merupakan lawannya. Seringkali akhirnya nggak dapat surahnya, gambarannya. Demikian. Makanya ulama dari dulu juga diantara strategi memberikan penjelasan, itu seringkali mereka yu'arrifun biddid. Mereka memberikan definisi seringkali dengan menyebutkan anonim, lawan kata. Iya kan? Yu'arrifun biddid. Mereka defines, memberikan definisi seringkali dengan lawan kata. Ma hiya sunnah? Apa itu sunnah? Naqidut tauhid, naqidul bid'ah. Lawan kata bid'ah. Iya kan? Ma huwa tauhid? Naqidus syirk. Apa itu tauhid? Definisi tauhid adalah lawan dari kesyirikan. Yu'arrifun biddid. Nah, sekarang dijelaskanlah kasus-kasus yang sifatnya amaliyah, praktis, yang bertentangan dengan nilai tauhid. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tentunya membuat kitab ini karena memang dia alami di zamannya para manusia yang mereka bersyahadat lidahnya. Mungkin melaksanakan sholat, menunaikan zakat juga, tapi di waktu yang sama masih meminta-minta kepada kuburan, meyakini hal-hal yang harusnya kalau benar konsep memahami la ilaha illallah syahadatnya, harusnya mereka nggak melakukan itu, gitu. Ini yang tujuan yang mau disampaikan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Nah, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannif rahimahullah, Imam rahimahullah berkata, wa qawlu, firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka. Pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Rahib ini di Yahudi, pendeta ini di Nasrani. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka tersebut sebagai rob-rob lain, Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka jadikan Al-Masih the Messiah, yakni Isa ibn Maryam alaihi salam, okay? Mereka jadikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya para ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagaimana mereka menjadikan Al-Masih Isa alaihi salam sebagai Tuhan lain yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna firman Allah tersebut. Ya, kita bacakan dulu.
Syarah. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis sahih ini, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Baihaqi rahimahumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayah. Rasul membacakan ayat tersebut kepada Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dulunya ahlul kitab. Dulunya beliau adalah ahlul kitab. Dia ex ahlul kitab yang kemudian berislam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadilah sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ketika dibacakan ayat tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim, di mana para ahlul kitab menjadikan pendeta mereka dan rahib-rahib mereka, menjadikan Isa ibnu Maryam sebagai tuhan-tuhan lain yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Rasul membacakan ayat itu kepada Adi bin Hatim. Zain, coba lihat responnya Adi bin Hatim. Ya Rasulullah, beliau berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lasna na'budahum. Loh, kita enggak menyembah pendeta kita ya Rasulullah. Tuh, dapat gak? Karena zahir ayat itu bilangnya seolah-olah mereka menyembah pendeta mereka. Ngerti gak lo? Ngerti gak lo sampai situ? Hah? Into ma'aya, you guys are with me. Masih bisa ngikutin aneh ya? Zahir ayat itu maknanya seolah-olah mereka menyembah pendeta-pendetanya. Karena Allah bilang, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan lain selain Allah. Seolah-olah berarti ahlul kitab menyembah pendeta mereka, menyembah rahib mereka. Nah, ini yang disampaikan Adi. Dulu kita nggak menyembah mereka ya Rasulullah, kata Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu. Nah, diarahkanlah pemahaman menyembah ini, menjadikan Tuhan ini. Okay? Menjadikan Tuhan itu, maksud Allah, mereka menjadikan pendeta mereka dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maksudnya apa ya? Nah, ini diajari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi berkata, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kita enggak menyembah mereka juga kok. Begitu. Enggak menyembah para pendeta dan rahib kita. Rasul pun berkata, sallallahu alaihi wasallam, alaysa yuhilluna ma harramallah fatuhilluna. Bukankah mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, kemudian kalian mengikuti mereka untuk menghalalkannya? Tuh. Wa yuharrimun ma ahallallah fatuharrimuna. Bukankah mereka, yakni para pendeta itu, mengharamkan kepada kalian apa yang telah Allah halalkan, akhirnya kalian pun ikut mengharamkannya? Tuh. Dapat gak? Ya? Qal bala. Adi bilang, oh iya, emang dulu begitu tuh. Iya gak? Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatilka ibadatuhum. Itu dia bentuk ibadah para kaum Yahudi dan Nasrani kepada pendeta mereka. Serem enggak? Hah? Serem enggak? Ketika mereka ikut apa yang dikatakan oleh para ulamanya. Ikut yang dikatakan oleh para ulama, dan ulama ini ulama yang menyimpang tentunya ya, ulama-ulama yang menyimpang dari jalan yang hak. Dan itu yang dominan di antara mereka, karena sebagaimana di antara kaum muslimin, mereka pun hanya satu golongan yang masuk surga dari 71 golongan, dari 72 golongan. Kalian fahamlah itu maksudnya apa. Ya, ketika mereka ikut apa yang difatwakan oleh tokoh-tokoh mereka, kalaupun itu bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan itu mereka terhitung berarti mereka menjadikan tokoh-tokohnya tersebut, pendeta dan rahibnya tersebut, sebagai tuhan-tuhan lain yang mereka sembah selain Allah. Karena apa? Karena hakikatnya hak mensyariatkan, menghalalkan, mengharamkan, itu hak mutlak murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dapat? Dapat ya? Ketika kau meyakini halal haramnya sesuatu, padahal tidak demikian syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung kau menjadikan hal lain yang berada di posisi Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma Allah yang boleh menentukan halal dan haramnya. Dapat?
itulah bentuk ibadah mereka kepada pendeta-pendetanya. Noh, dijelasin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fasarat ta'atuhum fil ma'siyah ibadah li ghairillah. Maka jadilah mentaati mereka di dalam kemaksiatan tersebut, yakni mengikuti arahan mereka dalam hal yang bertentangan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu? Itu adalah bentuk maksiat. Ibadah li ghairillah itu bentuk penghambaan diri kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa bihat takhudhuhum arbaban. Dengan itulah mereka terhitung menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan dan sebagai tuhan-tuhan lain selain Allah. Kama huwal waqi' fi hadhihi ummah, sebagaimana yang terjadi juga di umat ini. Ya, wa hadza minasyirkil akbar, itu hakikatnya kasus yang masuk ke dalam kesyirikan yang besar yang membatalkan tauhid. Ingat, syirik besar. Hah? Syirik besar, ingat kan? Yang membatalkan keislaman, membatalkan seluruh amalan. Bedanya sama syirik kecil. Syirik kecil hanya membatalkan amalan itu aja yang terjadi padanya syirik kecil. Syirik besar membatalkan seluruh amalan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, angus semuanya. Ya. Itu hakikatnya kasus syirik al-akbar al-munafi lit tauhid, yang kontradiktif tuh dengan konsekuensi kalimat tauhid. Masuk nggak nih sama bab judul tadi gue kata? Nyambung nggak? Dapat ya? Kenapa nih Syekh ngulang lagi di sini? Emang di bab ini dikhususkan untuk memberikan contoh-contoh kasus yang bertentangan dengan nilai tersebut, dengan nilai tauhid dan la ilaha illallah. Dapat ya? Alladzi huwa madlul syahadat la ilaha illallah, tuh bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan konsep penunggalan Allah Subhanahu wa taala, pengesaan Allah Subhanahu wa taala yang diindikasikan oleh kalimat la ilaha illallah. No. Yang ditunjukkan, maksudnya bertentangan dengan konsekuensinya. Gitu. Kalau emang la ilaha illallah kudunya lu nggak begitu. Gitu maksudnya. Ya. Fatabayyana bihadhil ayah, maka jelaslah dari ayat ini anna kalimatal ikhlas nafat hadza kullah, bahwa hakikatnya kalimat ikhlas ini menafikan semua praktek tersebut, semua mindset itu. Ya. Kalau memang dia ikhlas, yakni tulus dan totally hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan yang lain semua adalah, ingat makna ikhlas. Apa? Ngepol, all out, nggak disisain buat yang lain. Ikhlas ngabisin artinya. Makanya kalau habis itu khalsan. Ikhlas, yakni apa? Ngabisin, diberikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak disisain sedikit pun buat yang lain. Tuh. Kalau emang beneran ikhlas, begitu, harusnya dia nggak melakukan ini. Kalimat ikhlas tersebut konsekuensinya menafikan praktik demikian. Harusnya menafikan praktek menempatkan sesuatu di tempat Allah yang boleh memiliki kuasa untuk menentukan syariat halal atau haram. No. Dapat? Limunafatihi limadlul hadhil kalimah, karena bertentangannya praktek tersebut dengan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat ikhlas. Fa'athbatu ma nafathu minasyirk wa taraku ma athbatathu minat tauhid. Tuh. Iya kan? Akhirnya mereka, yakni kaum musyrikin, kalaupun mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala, kan mereka, yakni ahlul kitab mengaku mengimani Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam prakteknya justru mereka malah menetapkan nilai-nilai kesyirikan yang dinafikan hakikatnya oleh kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Mereka malah membenarkan kasus kasus-kasus yang sifatnya hakikatnya adalah kesyirikan dan bertentangan dengan nilai tauhid. Harusnya nggak begitu. Itu makanya serem. Masalah halal haram ini nggak sembarangan, serem, benar. Halal haram itu hak Allah Subhanahu wa taala.
Oke? Nah sekarang bagaimana seseorang bertanya, Ustadz, kan nggak semua awam faham untuk menentukan halal dan haram. Tayyib, maka halal haram, kalaupun itu hak Allah Subhanahu wa taala betul, harus istinadan ila syara', harus bersandar kepada syariat, kepada tuntunan yang datang dari syariat. Sehingga seorang muslim harus tahu dia siapa yang layak untuk dia taklidin, untuk dia ikutin dalam menghalalkan, dalam mengharamkan. Dia harus tahu. Oke, awam dia nggak bisa ijtihad untuk melihat mana halal mana haram, iya gak? Tapi dia harus bisa berijtihad untuk memilih siapa yang dia mau taklidin. Dapat gak? Kalau dia taklidin orang-orang yang ngaco, yang hanya sesuai dengan hawa nafsunya, oke? Dia nggak memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak berusaha untuk mencari yang hak, nggak mau datang kajian dan lain-lain, udah tahu dia awam, nggak mau juga dia mencari petunjuk dan lain-lain, oke? Kemudian abis itu dia ngikutin orang-orang yang ternyata di atas kebatilan, ya kena dia kebatilannya. Kalaupun nggak sebesar para penyerunya, karena gimana pun dia pengikut. Iya kan? Makanya Ibnu Abdul Bar itu berkata, al-awam muqallidun fi kulli syai'in illa fi ijtihadi man yuqalliduhu, fi ikhtiyari man yuqalliduhu, fa innahu fihi mujtahidun. Awam, mereka taklid dalam segala hal. Nggak mau diapain dong? Kalau diwajibin tiap umat bisa ijtihad, taklif bima la yutaq. Nggak mungkin membebani manusia di luar kemampuan. Nggak mungkin. Itu udah bukan nggak mungkin dari syariat. Nggak mungkin udah. Ya berarti mereka taklid. Kalau nggak bisa ijtihad ya taklid. Optionnya kan cuma itu kan. Ya kan? Maka awam dalam segala hal mereka taklid. Kecuali dalam satu hal. Dalam menentukan siapa yang mereka mau taklidin. Fa innahu fihi mujtahid. Dia di situ harus berijtihad. Ya kan? Dapat ya? Dan sebesar apapun kuasa mereka yang berada di atas syariat, mereka ini muwaqi'in anillah rabbil alamin, orang-orang yang seolah-olah ala ta'bir Ibnul Qayyim, sesuai dengan ungkapan yang disampaikan Ibnul Qayyim, mereka adalah orang-orang yang menandatangani dari Allah. Tuh, ngecap dari Allah, mengabsahkan dari Allah. Ya, mereka muwaqi'in anillah rabbil alamin, para ahli ilmu itu. Nggak boleh mereka mengikuti hawa nafsunya, nggak boleh mengikuti seleranya, harus mereka benar-benar profesional dan konsisten sesuai dengan dalil yang diketahui dan difahaminya. Setelah melakukan semua itu ternyata salah, baru dapat pahala. Karena apa? Disitulah idza ijtahada al-hakim fa in asab falahu ajran. Demikian kalau seorang hakim atau mujtahid, dia berupaya untuk melakukan ijtihad. Kalau tepat, dia dapat 2 pahala. Kalau keliru, tetap dapat pahala 1. Karena berangkat dari ketulusan mencari hak, bukan berangkat dari mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah sekarang awam mengikuti halal haram dan lain-lain. Apabila itu memang perkara-perkara yang sifatnya disepakati di dalam syariat dari zaman ke zaman, oke? Maka yakini hal tersebut, itu usul sifatnya. Melihat yang lain yang berbeda dengannya, ingkari, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Oke? Pada istri, pada anak-anakku, anfusakum wa ahlikum nar, pada keluarga, pada kawan, ingkari. Sebatas kemampuan yang kalian bisa. Karena ini memang hal yang diharamkan di dalam syariat. Si awam juga diuji apabila melihat sesuatu yang diharamkan, tapi ini bukan sesuatu yang memang sifatnya dogmatif dari syariat, di mana ahli ilmu akan sampai kepada pertimbangan berbeda dalam menghalalkan, mengharamkan. Kemudian dia memilih seorang ahli ilmu untuk okelah ikut yang haram. Kemudian dia mengingkari yang lain yang tidak mengharamkannya. Awas, dipertanyakan dia. Kau mengingkarinya nih berangkat dari meyakini si ahli ilmu ini boleh mensyariatkan sesuatu halal dan haram selain Allah Subhanahu wa taala, atau emang beneran kau memiliki ilmunya? Tuh, dipertanyakan itu. Karena apabila kau mengingkarinya hanya karena mengikuti makhluk-makhluk Allah yang lain yang mungkin berpendapat berbeda, kau terjerumus di dalam sikap tersebut seolah-olah menjadikan ahli ilmu tersebut Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala.
Karena tahlil dan tahrim itu hak Allah hakikatnya. Boleh berpendapat beda, boleh dalam hal-hal tersebut. Namun ketika kau mengingkari saudaramu, memaksakan saudaramu untuk mengikuti fatwa ahli ilmu yang kau yakini, kau telah menempatkannya di tempat Tuhan lain selain Allah. Itu ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum min dunillah. Alaysa yuhillun, bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Tuh, seremnya di situ. Awas, makanya kita berani nekat kalau udah urusan begituan ngelawan arus. Berangkat dari keyakinan itu, berangkat dari tauhid. Nggak boleh kita meninggalkan apa yang kita yakini, apa yang kita dapat dengan keilmuan kita, hanya mengikuti apa yang dikatakan para makhluk. Enggak, tempatkan makhluk itu pada tempatnya. Makhluk, mau semulia apa, secinta apa kita, dia makhluk, dia nggak punya hak untuk syariatin. Allah sendiri subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal demikian. Wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhib hadza halal wa hadza haram. Janganlah kalian katakan hal-hal yang dibuat-buat oleh lisan kalian sendiri. Ini halal, ini haram, hukum Allah. Hal-hal dusta yang kalian sifati lisan kalian dengannya, ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhiba, dengan tujuan untuk membuat kedustaan atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya mereka yang membuat kedustaan atas nama Allah, yang seolah-olah ini kata Allah haram, ini kata Allah halal, sampai begitu tuh. La yuflihun. Mereka yang demikian ini sungguh takkan berjaya, ya. Dan kemudian Allah pun subhanahu wa ta'ala mengharamkan sifat demikian. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, sesungguhnya yang diharamkan Tuhanmu hanyalah, yakni semua hal yang diharamkan Allah pasti bersifat gitu. Fawahish, hal-hal yang sifatnya kekejian, kezaliman. Ya? Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal itsm, dan juga hal-hal yang sifatnya dosa. Wal baghi, hal-hal yang sifatnya menzolimi hak milik orang lain, baghi, melampaui batas, ya. Wal baghi bighairil haq, tanpa hak. Wa an tusyriku billah, dan yang Allah haramkan adalah agar kalian mempersekutukan Allah dengan hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yunazzil bihi sultana, yang Allah tak turunkan kuasa atasnya, yakni yang tak Allah turunkan keterangan atasnya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah haramkan ke atas kalian untuk berkata-kata atas Allah, yakni atas agama Allah, yang kalian tak memiliki ilmu atasnya, ya. Dan demikian masih banyak ayat lagi yang menegaskan bahwa konsep kehalalan dan keharaman hakikatnya adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti para ulama dalam menghalalkan dan mengharamkan dengan mustanad syara', dengan bersandarkan kepada hukum syariat yang datangnya juga dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kita tahu, awas, batasan yang dimana kita menegaskan hal tersebut dan mengingkarinya ketika ada yang berbeda, dan batasan mana hal-hal yang tidak boleh kita mengingkari sesama saudara kita, sehingga kita terjerumus ke dalam kesalahan seolah-olah menjadikan orang-orang yang kita taklidin sebagai Tuhan lain yang kita sembah selain Allah, yang boleh bikin hukum halal dan haram, ya. Dapat tuh, ya. Dan itu kalimat, itu termasuk konsekuensi tauhid. Ketika di dalam menentukan hal-hal demikian, kau benar-benar tulus mengikuti petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada. Ketika seseorang berada di kondisi itu, di posisi itu, nggak ada urusan lagi dengan ikatan-ikatan emosional, ikatan-ikatan dengan makhluk. Nggak ada. Ini urusanmu sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Terutama bagi mereka yang bisa yuhaqqiq dan yudaqqiq, bisa meneliti, memang bisa mendalami. Udah bukan di posisi yang cuman ngikut. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian al-imam rahimahullah berkata, wa qawlu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia terdapat orang-orang
yang menjadikan hal-hal lain yang menjadi rival bagi Allah, sekutu atau pesaing bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, orang-orang tersebut, mencintai hal-hal itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke? Yani kaum musyrikin, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, lihat, masih ada Allah isbat di sini. Di ayat ini yang Allah isbat apa coba? Tersirat. Hakikatnya mereka yang mempersekutukan Allah pada dasarnya masih punya kadar kecintaan kepada Allah, bukan? Bukan nggak ada sama sekali, bukan? Tuh gitu. Cuman tetap dihitung musyrik dan kena abadi di neraka. Karena apa? Kalaupun mereka punya kadar kecintaan kepada Allah, mereka mencintai hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Iya kan? Dengan itu mereka terhitung musyrik. Kalaupun mereka masih memiliki kadar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat gak dari ayat itu? Ya. Dan by the way, yang diomongin di ayat ini bukan cuman kadar, tapi lagi ngomongin jenis cinta. Yani manusia memiliki kecintaan pada banyak hal. Betul gak? Fitrah gak? Emang kita dicetak begitu, built in dari zuyyina linnasi hubbu syahwat, dicetak pada diri manusia emang condong mencintai syahwat minan nisa wal banin wa qanatir muqantarah minadh dhahab wal fidda wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kalian udah tahu tuh ayat. Iya kan? Apakah berarti kemudian kita membagi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal tersebut? Nah, makanya nggak begitu memahaminya. Oke? Nanti Syekh Fagi akan menjelaskan, anak kasih dulu kesimpulannya. Maksudnya jenis cinta. Oke? Jenis cintamu kepada apa-apa yang dicintai oleh para manusia ini berbeda dengan jenis cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jenis cinta yang itu hanya harus untuk Allah doang, nggak boleh buat yang lain. Tuh. Kaum musyrikin menjadikan jenis cinta yang itu, beda jenis aja nih cintanya. Oke? Jenis cinta yang itu kaum musyrikin jadikan untuk hal lain juga selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak dikatakan maksudnya mukmin mencintai istrinya, mencintai anaknya, berarti dia mempersekutukan cintanya kepada Allah dong. Lah kagak begitu, jal. Ini lagi ngomongin jenis cintanya. Jenis cinta yang ono harusnya cuma buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cinta yang lain, ada, jenisnya beda, boleh mencintai istri yang halal. Bukan bini orang. Ya, mencintai wanita, ya kan, minan nisa wal banin, anak-anak, qanatir muqantarah minadh dhahab wal fidda, emas perak perhiasan gemerlap dan lain-lain. Hakikatnya jenisnya. Nah, kaum musyrikin ini menjadikan jenis cinta yang harusnya diberikan manusia hanya kepada Allah, mereka share itu, mereka pecah itu, mereka divide itu kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud ayat tersebut. Di antara manusia ada yang menjadikan andada, sekutu-sekutu atau pesaing-pesaing. Nid artinya rival, sekutu. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Pesaing. Selain Allah Subhanahu. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai hal-hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Zain, kita baca dulu syarahnya. Fakullun man ittakhadha niddan lillah yad'uhu min dunillah. Maka hakikatnya siapapun yang menjadikan pesaing bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia berdoa kepadanya selain kepada Allah, yarghab ilaih, tuh, ia mencintainya, yarjuh, berharap kepadanya, lima yu'ammiluhu minhu qada'a hajatihi wa tafrij kurbatihi, mencintainya, mengharapkannya karena dia harapkan hal tersebut dapat memenuhi hajat-hajatnya atau menjauhkan darinya musibah-musibahnya. Kahal ubadul kubur, sebagaimana kondisi para penyembah kubur, wat tawagit al asnam, tuh, para penyembah kubur,
dan berhala-berhala togut. Togut apa ya? Kullu ma yu'bad min dunillah, segala hal lain yang diibadahi manusia selain Allah. Tuh. Seperti para penyembah kubur tuh. Penyembah kubur yang bukan muslim mereka. Lihat aja KTP-nya. Islam agamanya mah tuh. Ya? Fala budda ay yu'azzimuhum wa yuhibbuhum lidzalik. Nah, mereka melakukan hal tersebut pastilah berangkat dari pentakziman hatinya memang menta'zim, mengagungkan hal tersebut. Hatinya memang yuhibbuhum, memang mencintai hal-hal tersebut. Tuh, iya enggak? Fa innahum ahabbuhum Allah. Dengan itu terhitung mereka mencintai hal-hal tersebut dengan Allah Subhanahu. Yani mereka mencintai Allah, tapi yang namanya mempersekutukan kan ngeduain itu. Ingat? Iya kan? Orang kawin satu, tuh dia tauhidin istrinya, dia kawin lagi, dia syirikin istrinya tuh, menduakan. Iya kan? Maksudnya ana lagi ngejelasin arti kata, bukan nyuruh, bukan. Ya, lagi ngejelasin. Ya. Fala budda yu'azzimuhum. Wa in kanu yuhibbuna Allah Ta'ala, hakikatnya apabila mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaqulun la ilaha illallah, kalaupun juga mereka lidahnya berkata la ilaha illallah, wa yusallun wa yasumun, mereka juga puasa, mereka juga salat, faqad asyraku billah fil mahabbah, maka mereka telah mempersekutukan Allah di dalam cintanya, bimahabbat ghairihi wa ibadat ghairihi, dengan mencintai hal-hal lain tersebut, dengan beribadah kepada hal-hal lain tersebut. Fattikhadhuhum al-andad yuhibbunahum kahubbillah yubtil kulla qaulin yaquluna. Maka praktek mereka menjadikan sekutu-sekutu lain selain Allah, mereka mencintai hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah, itu semua hakikatnya mengcancel tuh, membatalkan semua pengakuan yang diakuinya bahwa mereka mencintai Allah. Batal udah. Kontradiktif. Ya, kontradiksi. Mencintai makhluk ini nggak menafikan persekutuan, tapi mencintai Allah ini jenis cinta yang nggak boleh ada sekutu. Faham nggak? Mencintai makhluk ini cinta-cinta yang sifatnya masih bisa nggak bertentangan dengan menyekutukan. Yakni aku mencintai sahabatku ini, bukan artinya aku nggak mencintai sahabatku yang lain kan? Apakah dengan mencintai sahabat-sahabatku yang lain berarti kecintaanku ke sahabat yang ini jadi batal? Dapat gak? Aku mencintai istriku yang ini, betul, aku mencintainya. Tapi dengan kemudian mencintai istri-istriku yang lain, apakah artinya kecintaanku kepada istriku yang ini batal? Kecintaanku kepada yang lain kontradiktif dengan kecintaanku kepada yang pertama? Enggak. Karena ini lagi ngomongin jenis cinta kepada makhluk. Tapi jenis cinta kepada Allah, ini jenis cinta yang gak terima persekutuan, Jal. Dapat? Hah? Jenis cinta yang gak nerima mie dua tuh. Lu ngerti gak mie dua? Ya? Jenis cinta yang gak menerima madu. Bukan jenis cinta kepada sesama makhluk yang masih boleh ada madu-madu lain tuh. Dapat gak? Semakin tergambarkan gak konsep cinta kepada Allah? Wa in kanu yuhibbuna Allah Ta'ala wa yaqulun la ilaha illallah, mereka terhitung mencintai hal-hal lain selain Allah. Kalaupun mereka mencintai Allah dan kalaupun mereka mengatakan la ilaha illallah. Yusallun wa yasumun, kalaupun mereka salat dan puasa, faqad asyraku billah fil mahabbah. Namun mereka telah mempersekutukan Allah di dalam cintanya, bimahabbat ghairihi wa ibadat ghairihi, dengan mencintai hal yang lain dan beribadah kepada hal lain selain Allah. Fattikhadhuhumul andad yuhibbunahum kahubbillah yubtil kulla qaulin yaquluna. Maka sikap mereka itu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya telah membatalkan semua pengakuan yang dikatakan lidahnya. Wa kulla amalin ya'maluna, telah membatalkan semua amalan yang dilakukannya. Loh. Ya, li'annal musyrik la yuqbal lahu amal, karena demikian seorang yang memadu Allah, mempersekutukan Allah, tidaklah diterima amalan apapun darinya, wala yasih minhu, dan tidaklah sah darinya amalan apapun.
Karena syarat diterimanya amal adalah yang pertama apa? Ikhlas, ya. Yang kedua, al-ittiba. Wa haula wa in qalu la ilaha illallah. Mereka itu kalaupun mereka mengatakan la ilaha illallah, faqad taraku kulla qayyadin qayyidat bihi hadhil kalimah. Namun mereka meninggalkan semua syarat, semua ikatan yang mengikat kalimat ini. Maksudnya semua syarat bagi ungkapan tersebut. Ya. Minal ilmi bimadluliha, di antara syaratnya kan kemarin kita katakan, dia harus memiliki keilmuan dengan konsekuensinya, apa yang diindikasikan oleh kalimat la ilaha illallah. Kalau nyebut la ilaha illallah berarti harus begini tuh. Oke? Li'annal musyrik jahil bimakna. Karena hakikatnya orang yang mempersekutukan Allah, mereka jahil dari makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Wa man jahilahu bima'naha ja'ala lillahi syarikan fil mahabbah wa ghairiha. Demikian, orang yang jahil dari maknanya la ilaha illallah, jahil dari konsekuensinya, akhirnya mereka menjadikan sekutu selain Allah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tetap berkata bahwa mereka beriman kepada Allah. Tuh, mereka tetap ngaku bahwa mereka beriman kepada Allah. Ya. Wa hadha huwal jahlu al-munafi lil ilm bima dallat alaihi minal ikhlas. Dan inilah kejahilan yang bertentangan dengan keilmuan yang menjadi indikator kalimat ikhlas. Ya, yang bertentangan dengan, yang kontradiktif dengan konsekuensi dari kalimat ikhlas. Walam yakun sadiqan fi qawliha, dan berarti dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat keikhlasan tersebut, kalimat tauhid tersebut, tidak juga tulus dia mengucapkannya, ya, nggak sadik dia, nggak jujur di dalam tauhidnya, nggak jujur di dalam kalimat syahadat yang diucapkannya, ya. Li'annahu lam yanfi ma nafathu minasyirk wa lam yuthbit ma athbatathu minal ikhlas. Karena jelas dari prakteknya dia belum menafikan nilai-nilai kesyirikan yang dinafikan oleh kalimat ikhlas, ya, belum menegaskan nilai tauhid, sikap bertauhid yang ditegaskan oleh kalimat ikhlas. Wa tarkal yaqin aydan, bahkan dia meninggalkan keyakinan juga tuh. Di antara syaratnya juga kan dia harus berangkat dari keyakinan mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia masih menjadikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, oh emang saya nggak berangkat dari keyakinan, dia nggak memiliki ilmunya tentang konsekuensinya. Dia juga nggak tulus berarti dalam la ilaha illallahnya, iya nggak? Dan kemudian dia juga nggak yakin hakikatnya bahwa memang tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah, melainkan hanya Allah. Buktinya dia masih nyembah hal lain, tuh gitu. Maksudnya tarkal yakin, dia meninggalkan keyakinannya juga. Li'annahu law arafa bima'naha ma dallat alaihi wa madallat alaihi la angkarahu aw syakka fi. Karena hakikatnya kalau dia memahami, mengetahui dan memahami aja makna kalimat la ilaha illallah, harusnya dia mengingkari praktik tersebut, atau minimal ragu lah untuk kebenaran praktek tersebut. Kok bisa minta kepada hal lain selain Allah setelah aku mengucapkan la ilaha illallah, gitu. Walam yaqbalhu wa huwal haq, tuh, dan dia nggak mau terima, harusnya praktek demikian. Walam yakfur bima yu'bad min dunillah. Dengan itu juga, dengan masih praktek demikian, melakukan sikap demikian, praktek demikian, berarti dia belum kufur kepada hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena diantara terhitungnya seseorang menjadi muslim atau syarat syahadat itu adalah agar dia mengatakan la ilaha illallah, dan agar dia kufur dari hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kama fil hadis, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Sebagaimana juga Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka jauh lebih mencintai Allah. Li'annahum akhlasu lahul hub, dikarenakan orang yang beriman tulus menyerahkan seluruh kecintaannya tersebut hanya kepada Allah. Falam yuhibbu illahu, sehingga mereka tidak mencintai kecuali hanya Allah. Tuh, kalau kita fahami cinta tersebut sama seperti cinta kepada makhluk, kusut gak?
kusut. Siapa bilang orang beriman mencintai hal lain juga selain Allah? Dalam artian cinta kepada makhluk. Maka kita fahami cinta tersebut sebagai jenis cinta yang memang berbeda dengan jenis cinta kepada makhluk. Yang koyad-koyadnya juga berbeda dengan cinta kepada makhluk. Dapat gak? Hah? Dimana jenis cinta kepada Allah ini tidak menerima persekutuan, iya gak? Adapun cinta kepada makhluk, why not? Kenapa enggak? Boleh aja, ya kan? Bener aja. Dapat ya? Maksudnya, orang-orang yang beriman, mereka jauh lebih mencintai Allah, dikarenakan mereka mengikhlaskan seluruh cintanya hanya kepada Allah, sehingga mereka tidak mencintai kecuali hanya Allah. Yuhibbuna man ahab wa yukhlisuna a'malahum, dan mereka mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikhlaskan amalan-amalan mereka jami'uha lillah, seluruhnya hanya bagi Allah. Wa yakfurun bima ubid min duni, dan mereka kufur dari hal-hal lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadza yatabayyan liman waffaqahu Allah taala li ma'rifatil haqq wa qabulih dilalat hadhihi al-ayat al-'azimah ala ma'na syahadat la ilaha illallah. Nah, dengan penjelasan ini maka akan semakin jelas bagi mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal hak dan untuk menerima yang hak tersebut, bagaimana ayat ini membawakan indikasi yang sangat agung dan besar kepada makna dari syahadat la ilaha illallah. Betapa ayat ini juga memberikan indikasi yang besar ala at-tauhid alladhi huwa ma'naha alladhi da'at ilaihi jami'ul mursalin. Oke, mengindikasikan makna la ilaha illallah kepada sikap bertauhid, yakni menjadikan Allah satu-satunya, ya, yang diibadahi, disembah, ya, yang hak, yang merupakan maknanya dan merupakan nilai yang diseru oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Fatadabbar, maka renungkanlah. Nah, Syekh Al-Faqih ini menjelaskan di sini, hum fil waqi' ma ahabullaha haqiqatan. Hakikatnya mereka tidak mencintai Allah secara hakiki. Li'anna hubballah la yakun illa an ma'rifat billah. Karena mencintai Allah itu tidaklah terrealisasikan kecuali berangkat dari mengenal Allah dulu, ya, bi asma'ihi wa sifatih, dengan asma'nya dan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah terrealisasikan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum musyrikin ini mereka nggak mengenal hal tersebut, sifat-sifat Allah, asma Allah dan lain-lain, nggak mengenalnya dengan baik. Sehingga kalaupun mereka mengaku mencintai Allah, ma'ahabullaha haqiqatan, hakikatnya mereka tidak mencintai Allah karena belum mengenalnya dengan baik. Nah, itu diantara faidah mempelajari asma wa sifat. Apa? Hah? Dia menumbuhkan kecintaanmu kepada Allah. Hah? Iya kan? How could you love something that you don't know? Bagaimana kau mencintai sesuatu yang bahkan kau tak mengenalinya? Kenali, semakin detail kau memahami asma wa sifat, semoga dengan itu semakin memperbesar cintamu pada Allah. Semakin sadar kau bahwa emang Dia adalah zat yang deserve to be the only one that worshipped. Untuk jadi satu-satunya hal yang disembah, diagungkan dan dicintai dengan cinta sedemikian rupa. Ya. Walaisa ma'na kahubbillah, dan bukanlah makna firman Allah seperti mereka mencintai Allah, ay kahubbihimullah, walakin ma'naha wallahu alam yuhibbuhum hubban min jinsil hub, tapi maknanya wallahu alam, mereka mencintai hal-hal tersebut dengan jenis kecintaan alladzi la yakun illa lillah, yang enggak boleh cinta itu kecuali hanya bagi Allah. Tuh, masuk enggak sama penjelasan kita tadi? Dapat ya? Hah? Wa huwa al-luja' wad-dara'ah wa talab tafrij al-kurub. Wa huwa hubbul ibadah, yaitu
cinta yang sifatnya adalah bentuk penghambaan diri. Ghayatul hub fi ghayatiz dzul wa ta'zim. Ya, puncak kecintaan seiring dengan agung dan besarnya puncak ibadah seiring dengan besarnya cinta dan pengagungan seorang hamba kepada Allah. Fahadha huwal hub alladhi yansha' anhu ad-du'a. Ini adalah cinta yang berangkat dari banyaknya berdoa, bersimpuh, ya kan? Dan kemudian memohon kepada Allah untuk menepis, menjauhkan dari kita musibah-musibah dan hal yang semisalnya, mimma yujarriduhu al-mu'minun lillahi wahdah, yang dimana orang-orang beriman hanya mengarahkan itu semua bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum asyaddu hubban lillah, dengan itu mereka disebut jauh lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wal musyrikun, nah itu juga diantara faedah banyak-banyak berzikir dan berdoa. Semakin kau berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan itu semakin kau menterapi hatimu untuk mencintai sesuatu yang kau banyak mohon kepadanya. Mohon untuk mendatangkan manfaat, mohon untuk menepiskan madarat. Semakin kau banyak meminta kepadanya, semakin bergantung hatimu padanya. Tuh, kau menterapi itu. Iya kan? Di antara di antara cara untuk menimbulkan cinta kepada Allah, zikir. Sering-sering kita menyebut namanya, kita wiridin namanya. Semakin cinta kita padanya. Ya? Wal musyrikun yujarridunahu li awliyaihim aw yusyrikunahu ma'allah. Adapun para kaum musyrikin, mereka menjadikan doanya, permohonannya, bersimpuhnya ini kepada hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau juga kepada hal lain seiring mereka serahkan juga mungkin hal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yarjunallaha wiqara. Mereka enggak hanya mohon kepada Allah satu-satunya gitu. Mereka enggak bersimpuh dalam diam, dalam sepi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu niscaya ketika seorang hamba tulus memohon kepadanya, apalagi di masa genting yang jiwanya terancam, itu Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonannya ketika dia tulus memohon pertolongan kepada Allah. Kalaupun Allah maha tahu, nanti dia akan kembali melakukan kesyirikan, mungkin Allah maha tahu. Tapi demikian adilnya Allah subhanahu wa ta'ala memang. Ketika dia memang terlihat keikhlasan, ketulusan darinya meminta tolong kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya pertolongan. Allah kisahkan hal ini. Fa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di gelombang lautan yang besar luar biasa, mereka ikhlas langsung tulus memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena fitrahnya mendorongnya ke situ. Kaum musyrikin dulu fitrahnya masih ada, bahwa nggak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza najjahum ilal barri idhum yusyrikun. Taunya ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, taunya kembali mereka melakukan kesyirikan. Ma'adallah. Apakah Allah tertipu? Enggak, Allah maha tahu. Cuman demikian memang keadilan Allah. Sebagaimana Allah akan balaskan doa orang yang dizalimi kalaupun dia kafir. Itu keadilan Allah memang. Nanti kekafirannya, kesyirikannya kembali dan lain-lain ada hitungannya di akhirat nanti. Iya gak? Seperti kasus yang terjadi pada Ikrimah. Pernah kita jelaskan Ibnu Abi Jahal. Ikrimah ini begitu benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika Fathu Makkah, dia daripada memilih untuk berislam mendingan pergi meninggalkan Mekah, dan dia termasuk yang wanted dead or dead, mati atau mati. Okay? Disebutkan nama-namanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, ini orang-orang ini uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqin bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka, kalaupun kalian temui mereka bergantungan di sitarnya Ka'bah, bunuh tuh. Haram kan nggak boleh numpain darah. Tapi nama-nama ini yang kalian temukan, bunuh mereka. Oke? Ada 4 lelaki 2 wanita. Singkat cerita, diantaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Dia pergi meninggalkan Mekah
daripada harus menerima Rasul masuk ke sana dan menguasai Mekah. Dia pergi ke laut dan kemudian naik perahu mau pergi jauh. Di jalan ternyata ombak besar luar biasa dan lain-lain. Oke? Terancamlah nyawa mereka. Nahkoda kapal berkata, ya ahlas safinah, wahai para penumpang perahu, i'lamu anna alihatakum lan tanfa'akum huna. Ketahuilah bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian itu tak akan bermanfaat bagi kalian di sini. Yani won't do you any good. Oke? Gak bakalan mendatangkan kebaikan. Akhlisud du'a lillah. Ikhlaskanlah seluruh permohonanmu hanya kepada Allah. Tuh mana ikhlas. Total minta kepada Allah, jangan minta ya. Mereka sadar fitrahnya, nggak ada yang berkuasa nih untuk minta kecuali Allah. Nah di situ Ikrimah berkata lillahi alaihi. Nah, idza najjani apabila Allah dapat apabila hanya Allah yang dapat menyelamatkanku di lautan, faman anjani fil barri illahu. Maka siapa yang dapat menyelamatkanku hakikatnya di daratan kecuali hanya Allah. Barulah di situ dia berkata lillahi alaihi. Yani dia bersumpah nih. In anjani Allah, apabila Allah selamatkan aku, la atiyanna Muhammadan. Aku akan datangi Muhammad, yakni berislam padanya, dan aku akan menemukannya sebagai orang yang berlapang dada. Ternyata Allah selamatkan perahu tersebut. Akhirnya Ikrimah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Akhirnya diterimalah dia, jadilah muslim wa hasuna islamu. Jadi Ikrimah radhiyallahu anhu. Yom minal ayyam, suatu hari juga kita pernah habis mancing. Oke, ketemulah sama dokter tua luar biasa, tukang mancing bareng sama kita. Tangannya begini nih. Tangannya begini. Tremor ya. Dia bilang, "Ustadz, jawabannya dokter aslinya. Tangan saya nggak bergetar, cuman 2 kondisi, Ustadz. 2-nya sampai bergetar." Oh iya dok, lagi ngapain aja dok? Kalau lagi bedah pasien, sama kalau lagi narik ikan. Saya badai kayak gimana, gak pernah mabuk, gak pernah muntah Ustaz. Ini masih muda, dia lagi ngeledek-ngeledekin yang dari perahu mabok. Baru turun nih, ini masih muda udah oek. Ngeledek lagi. Saya pernah saat dia cerita nih, naik dari Karang Hantu ada di sini. Terus jalan perahu. Saya fulan berempat nih. Ini orang kita kenal juga nih. Tiba-tiba di tengah kena angin, perahunya muter begini. Enggak mau berhenti. Apa itu? Tornado apa bahasanya. Enggak mau berhenti dan ombak gede. Itu saya enggak muntah tapi semua panik. Aduh gimana? Ada satu seniornya luar biasa. Ini senior nih ngedidik anak-anaknya untuk jadi kapten. Ini kaptennya anaknya, tapi ini senior ikut gitu. Semua anak-anaknya dia didik jadi kapten kapal semua. Ini tahu-tahu nih senior pergi ke depan perahu, dia buka semua bajunya, dia telanjang total, terus dia azan depan perahu. Allahu Akbar. Azan telanjang. Azan telanjang dong ya. Setelah selesai azan, tiba-tiba berhenti ombak. Di situ kita langsung, udah bukan saatnya gue ngingkarin nih. Bingung juga kayak dari awam, iya kan? Cuma langsung kaidah nih jalan. Entar dulu gimana nih, gitu. Oh iya, lagi kepepet, terancam nyawa, dan mereka tulus minta kepada Allah. Adapun bicara teknis dan cara, mereka awam dan jahil, udah sekena-kenanya cara yang mereka minta kepada Allah apa? Mereka polos, tulus, dan kemudian azan mengumandangkan nama Allah. Jangan lo ikutin juga. Padahal maksudnya kalau pakai ilmu, ya tulus minta pada Allah, segala lo pakai telanjang buka aurat depan orang. Tulus aja tetap minta tangan sama Allah, iya kan? Ya, tapi boleh dijajal lo ntar. Lagi puyeng-puyeng lu telanjang, lu jalan keluar rumah, lu ngapain disambitin dikata gila lu.
Allahul musta'an. Ada kejadian begitu ada. Jadi di antara trik yang dipegang sama orang-orang perahu terutama yang tua itu ketika menghadapi badai yang udah di luar dugaan dan skill mereka untuk ngadepinnya, telanjang, pergi ke muka perahu dan azan seru nama. Begitu nah. Gue pengen bikin pengajian buat nih orang. Begitu nah, telanjang jauh. Ya. Jadi demikian ikhwati rahimakumullah. Semoga dapat dipahami bab tersebut. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.